Kisah perdagangan dan hijrah Nabi Muhammad SAW bersama Atta dan Kiwa. Assalamualaikum, namaku Atta. Ini temanku, namanya Kiwa. Hai Kiwa, apakah kamu tahu kisah tentang Nabi Muhammad? Insya Allah aku tahu, Atta. Kita ceritakan sama-sama yuk kisah Nabi Muhammad dari masa perdagangan, kemudian diangkat menjadi Rasul, lalu hijrah ke Madinah. Kiwa ceritakan kisah Nabi Muhammad pada masa perdagangan ya. Silahkan Kiwa, nanti Atta akan melanjutkan dengan kisah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, lalu hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad SAW mulai berdagang sejak usia 12 tahun bersama pamannya Abu Thalib. Pada saat itu, Abu Thalib mengajak Nabi Muhammad SAW berdagang ke negeri Syam. Saat Abu Thalib kehausan di tengah perjalanan, Nabi Muhammad menyentuh sebidang tanah dengan tumiknya. Subhanallah, dari tanah itu muncul mata air. Abu Thalib minum sepuasnya hingga tidak lagi merasa kehausan. Sepanjang perjalanan di gurun, mereka dinaungi awan putih sehingga tidak kepanasan. Di Busro, rombongan ini bertemu dengan seorang pendeta Kristen bernama Buhairah yang meyakini bahwa Muhammad adalah calon nabi yang ditunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan aku untuk melihat punggung Muhammad, pinta Buhairah. Di punggung Muhammad, ia melihat ada tanda kenabian yang dicarinya. Benar, engkaulah calon nabi yang tertulis dalam kitab yang selama ini sudah aku baca. Pendeta Buhairah pun menasihati Abu Thalib, "Bawa pulang Muhammad, aku khawatir orang-orang akan mengetahui tanda kenabiannya. Mungkin saja akan ada orang jahat yang berusaha mencelakainya." Sejak itu, Abu Thalib pun berusaha sebaik mungkin untuk menjaga Nabi Muhammad SAW dimanapun berada. Nabi Muhammad sangat sukses dalam berdagang karena ia dikenal sangat jujur. Ia pun dijuluki Al-Amin, artinya orang yang terpercaya. Karena kejujurannya itu, Nabi Muhammad pun dipercaya untuk membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid, seorang saudagar yang dihormati di kota Mekah. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad telah mampu mengumpulkan harta senilai 125 ekor unta. Harta itu kemudian dijadikan mahar untuk melamar Khadijah. Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah binti Khuwailid yang berusia 40 tahun. Khadijah adalah seorang pengusaha yang mempercayai Nabi Muhammad untuk menjual dagangannya ke Suriah. Khadijah dan Nabi Muhammad dikaruniai 2 putra, yaitu Qasim dan Abdullah. Juga 4 putri, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, dan Fatimah.
Khadijah adalah wanita pertama yang masuk Islam dan banyak menyumbangkan harta kekayaannya untuk berdakwah. Khadijah wafat pada usia 65 tahun. Menjelang usia 40 tahun, Nabi Muhammad sering menyendiri dan bertafakur di Gua Hira. Gua ini terletak di Bukit Hira, sekitar 6 km di sebelah timur laut kota Mekah. Kurang lebih 10-20 hari Nabi berada di Gua Hira dengan membawa bekal secukupnya. Ketika persediaan makanan sudah habis, beliau pulang ke rumah untuk bertemu dengan keluarga dan kaumnya. Selang beberapa bulan Nabi Muhammad di Gua Hira, pada suatu malam Nabi Muhammad sedang khusyuk melakukan ibadah. Tiba-tiba malaikat Jibril menghampirinya. Malaikat Jibril seraya berkata, "Bergembiralah wahai Muhammad, saya ini adalah Jibril dan engkau adalah utusan Allah kepada umat ini. Engkau adalah penyampai kabar gembira, penyampai ancaman, pengajak kepada kebenaran dengan perintah Allah dan sebagai lampu yang menerangi." Selanjutnya, malaikat Jibril menyuruh Muhammad untuk menirukan Iqra, bacalah, hingga 3 kali, dan jawaban Muhammad tetap, "Saya tidak bisa." Akhirnya malaikat Jibril merangkul tubuh Muhammad dengan sekeras-kerasnya hingga nafasnya tersengal dan diajarkan sampai Nabi Muhammad dapat menirukannya dengan lancar. Terdapat dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Jadi, Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 adalah wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah kepada umatnya. Dengan hati yang berdebar-debar, diliputi oleh perasaan takut dan cemas, Nabi Muhammad pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Nabi Muhammad meminta diselimuti oleh istrinya, yaitu Khadijah, karena menggigil kedinginan, dan tidak lama kemudian tertidurlah Muhammad dengan nyenyak. Beberapa sebab Rasulullah hijrah ke Madinah karena dakwah Rasulullah di Mekah tidak berkembang dan mendapat penolakan hebat dari kaum kafir Quraisy, serta dalam upaya menyelamatkan dakwah Islam. Setelah turun perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulailah umat Islam melakukan hijrah secara bergelombang ke kota Yasrib. Rasulullah berkata, "Sesungguhnya telah diperlihatkan kepadamu tempat tujuan hijrah kalian, yang memiliki kebun kurma yang terletak di antara 2 daratan yang subur." Kota Yasrib ini selanjutnya dinamai dengan Madinah. Umat Islam berangsur-angsur hijrah ke Madinah. Begitupun seterusnya, hingga tak ada satu umat Islam di kota Mekah, kecuali mereka yang ditahan dan disiksa oleh musyrikin Quraisy, yaitu Rasulullah, Abu Bakar, dan Ali bin Abi Thalib. Peristiwa hijrah Rasulullah ini menjadi awal lahirnya kalender Hijriah. Kalender ditetapkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Kalender Hijriah terdiri dari 12 bulan.
Untuk mengenal nama-nama bulan dalam Hijriah, yuk sama-sama kita hafalkan dengan lagu sebagai berikut. Dengan senang hati. Ada 12 bulan, namanya bulan Hijriah. Ayo kita hafalkan agar menjadi berkah. 1. Muharram, bulan yang mulia. 2. Safar, ayo perbanyak ibadah. 3. Rabiul Awal, saat Rasul lahir ke bumi. Yuk kita hafalkan, yuk kita ingat, ini bulan Hijriah. Yuk kita hafalkan, yuk kita ingat, supaya dapat berkah. Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, ayo kita hafalkan semua. Yuk kita hafalkan, yuk kita ingat, ini bulan Hijriah. Yuk kita hafalkan, yuk kita ingat, supaya dapat berkah. 7 Rajab, 8 Syaban, 9 Ramadan, saatnya berpuasa. 10 Syawal, saatnya lebaran. 11 Zulqa'dah, 12 Zulhijjah, saatnya Idul Adha. Alhamdulillah, kita sudah mengenal kisah tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan cerita dari Atta dan Giwa. Semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.